Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur selalu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak hebat, apa kabar? Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dengan Ibu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan belajar tentang hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Kita lanjutkan saja. Nah, hukum bacaan nun sukun dan tanwin itu termasuk ke dalam salah satu ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana membaca Al-Quran dengan baik. Pengucapan huruf hijaiyah atau makhrajnya harus benar. Karena kalau membaca Al-Quran itu yang tidak tepat, pengucapan huruf yang tidak tepat akan menghasilkan arti yang berbeda. Seperti halnya huruf kho dengan ha itu memiliki arti yang berbeda kalau mengucapkannya tidak tepat. Oke. Bacaan nun mati atau tanwin. Pengertian bacaan nun mati atau tanwin adalah ketentuan membaca nun atau tanwin jika nun mati atau tanwin tersebut diikuti salah satu huruf hijaiyah. Tanwin sudah tahu kan semuanya. Tanwin itu ada tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin domah. Kalau di bahasa Sunda mah Jabar 2, JR 2, PS 2 ya. Kalau ibu dulu tuh seperti itu belajarnya. Kita lanjutkan. Macam-macam hukum bacaan nun tanwin, bacaan nun mati atau tanwin ada berapa sih? Nah, nun mati atau tanwin bila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka hukum bacaannya ada 4. Nah, yang pertama ada izhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang keempat ikhfa. Pertama kita akan membahas izhar. Izhar artinya itu terang, jelas, tampak, tidak samar ya. Jadi artinya jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf halqi. Halqi itu adalah huruf yang keluar dari tenggorokan. Makhrajnya itu dari tenggorokan. Jumlahnya ada berapa? Ada 6, yaitu ada hamzah, ha, ain, ha, ghin, kho. Maka ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6 itu, hukum bacaannya adalah izhar. Izhar artinya jelas, dibaca nun sukunnya. Contoh, an, am, ta. Nah, an itu kan nun sukun. Kemudian ke depannya ada huruf ain. Ain adalah salah satu daripada huruf izhar. Maka membacanya harus jelas. An, am, ta tidak bisa dibaca ang, am, ta. Am-amta itu tidak boleh ya, membacanya harus dengan jelas, izhar. Kita lanjutkan. Hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang kedua adalah idgham. Idgham itu artinya memasukkan nun mati atau tanwin pada huruf-huruf idgham. Jadi nun mati atau tanwin itu tidak kelihatan ya. Nah, seakan-akan kedua huruf itu menjadi satu. Ada 2 macam idgham. Yang pertama
ada idgham bigunah, dan yang kedua ada idgham bila gunah. Huruf idgham sendiri itu ada 6. Nah, apa saja? Kita bahas selanjutnya. Di sini itu yang pertama, idgham bigunah. Idgham bigunah yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bigunah. Ada berapa? Yaitu ada 4. Ya, nun, mim, dan waw. Maca dibacanya dengan dengung, bigunah dengan dengung. Contoh, may yaqulu. Nah, itu ada huruf nun mati, kedepannya ada huruf iya. Nunnya tidak dibaca, seolah-olah tidak ada. Langsung kepada huruf iya. Dan kemudian itu disertai dengan gunah. May yaqulu. Nah, oke, kita contohkan tanwin. Yauma iziw wahiyah. Yauma iziw itu yauma izin, tanwin kasroh, kedepannya bertemu dengan huruf waw. Waw adalah salah satu huruf idgham bigunah, maka membacanya tanwinnya itu seolah-olah hilang, seolah-olah tidak ada, tidak yauma izin lagi, tapi yauma iziw wahiyah. Kita lanjutkan. Yang kedua ada idgham bila gunah. Idgham bila gunah artinya dengan tanpa gunah. Jadi membacanya tidak dengan dengung. Ada berapa hurufnya? Itu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunah. Yang dua, apa itu yang dua? Yaitu lam dan ro. Dibacanya tidak berdengung. Contoh, milladunhu, tidak tidak gitu ya, tapi milladunhu. Itu huruf nun sukun bertemu dengan lam. Nah, jadi nunnya sudah tidak terdengar lagi nun sukunnya, karena hukum bacanya adalah idgham. Yang selanjutnya contoh raufur rahim. Raufun. Nah, itu tanwin domah, kedepannya diikuti dengan huruf ro. Dibacanya tidak raufun lagi, tapi raufur rahim. Raufur tidak raufun. Nah, tapi tidak dengan guna, tidak berdengung. Raufur rahim, tidak raufur, tidak seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang ketiga adalah iqlab. Iqlab itu artinya mengganti nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba menjadi mim disertai dengan dengungan. Nah, hukum nun sukun atau tanwin yang ketiga adalah iqlab. Iqlab itu hurufnya hanya satu, apa? Ba. Nah, jadi jika kalian bertemu seketika membaca Al-Quran, bertemu dengan nun sukun, bertemu dengan huruf ba, itu dibacanya iqlab. Jadi nun sukunnya seolah-olah tidak ada, ditukar dengan mim. Nah, contoh, mim ba'di. Di sana ada nun sukun, min. Itu nun sukun, kedepannya ada huruf ba. Bacanya tidak membaca min ba'di, tapi membacanya mim ba'di. Nah, oke, mudah-mudahan paham. Kita lanjutkan. Tidak sulit ya kalau untuk menghafal huruf iqlab, hanya satu. Tidak ada saudaranya, hanya huruf ba. Yang terakhir, hukum nun sukun dan tanwin itu adalah ikhfa. Ikhfa artinya itu samar. Jadi nun sukunnya itu masih ada, tapi tidak terdengar jelas. Berapa hurufnya? Nun mati atau tanwin
bertemu dengan huruf ikhfa salah satunya, yaitu ta, sa, jim, dal, za, ro, zai, sin, shin, sod, dod, po, zo, fa, qaf, kaf. Itu jumlahnya 15. Sisa dari huruf idhar, sisa dari huruf idgham, sisa dari huruf iqlab, itu jumlahnya 15, semuanya termasuk huruf ikhfa. Contoh, unsurna, unsurna, unsurna. Nah, bacaannya samar, nunnya seolah-olah tidak ada. Ya, unsurna. Nun sukun kedepannya bertemu dengan huruf shad. Unsurna. Nah, itu contoh. Atau muzirun, muzirun. Itu juga sama, nun sukun kedepannya bertemu dengan huruf za, dibacanya samar, tidak terlihat nun sukunnya tadi. Bacanya tidak unsurna, tidak munzirun, tapi unsurna. Ya, seperti itu. Oke, kita ambil kesimpulan. Jadi, hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4. Yang pertama, izhar. Izhar itu hurufnya ada 6. 1. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Kemudian yang kedua idgham. Idgham itu hurufnya juga ada 6. Ada ya, ro, mim, lam, nun, waw. Ya, ro, mim, lam, waw, nun. Ya. Oke. Kita ulangi. Huruf idgham itu ada 6. Ya, ro, mim, lam, waw, nun. Idgham dibagi 2, ada idgham bigunah dan idgham bila gunah. Idgham bigunah artinya membaca idghamnya dengan gunah, dengan dengung. Hurufnya ada 4, ya, nun, mim, waw. Kalau idgham bila gunah artinya membaca idghamnya tidak dengan dengung. Hurufnya ada 2, lam dan ro. Yang ketiga, hukum nun sukun dan tanwin ada iqlab. Iqlab itu artinya menukarkan. Seolah-olah nun sukun itu dibacanya mim. Hurufnya ada berapa? Ada 1, yaitu ba. Yang keempat, huruf ikhfa. Ikhfa itu artinya samar. Jadi nunnya tidak kelihatan, nun sukunnya, tanwinnya tidak kelihatan. Hurufnya ada 15. Ta, sa, jim, dal, za, ro, sin, shin, sod, dod, po, zo, fa, qaf, kaf. Nah, Oke. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat. Kita semua bisa mempelajari hukum nun sukun dan tanwin dan bisa mengaplikasikannya atau menerapkannya ke dalam bacaan Al-Quran kita sehari-hari ya. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Semoga kita sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.